Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan pecinta anggur di seluruh tanah air atau dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya ingin berbagi pengalaman dalam mencangkok ya. Ini kebetulan sore hari ini saya ingin mencangkok batang anggur, batang anggurnya Jack Salut. Ini Jack Salut ini kebetulan mau saya kurangi, sayang kalau cuma dipotong dibuang percuma, jadi lebih baik saya cangkok saja, toh cuman sedikit. Nah, kalau banyak mencangkoknya itu memang berbahaya buat tanaman anggur sendiri. Kenapa demikian? Karena pada saat kita cangkok, otomatis nutrisinya mengendap di bagian atas dari cangkokannya ini, tidak bisa turun lagi. Setelah diisi nutrisi, dimasak oleh daun, nanti dia hanya mengendap di bagian atas dari posisi titik cangkok. Kenapa demikian? Karena pembagian nutrisi hasil dari fotosintesis itu disalurkan ke seluruh bagian dari tanaman itu melalui jaringan kulit. Nah, kalau jaringan kulitnya kita kerat, kita putus, otomatis dia hanya mengendap di situ. Akhirnya di bagian bawah nanti tumbuhlah akar. Oke, langsung saja kita mulai ya. Ini kita bersihkan dulu bagian-bagian yang perlu kita ambil, karena nanti posisi cangkoknya di sebelah sini. Nih, nanti posisi cangkoknya di sebelah sini. Kita kerat ya. Kita mengeratnya dekat dengan ruas batang anggur. Hal ini agar apa? Agar lebih mudah tumbuh akarnya, karena tumbuh akar itu yang paling mudah adalah di posisi dekat ruas, jadi sekitar di bawah ruas ini. Nah, ini kita kerat di sini kurang lebih sekitar 1 cm lah dari posisi ruas. Nah, ini kita kerat dulu, kita kerat. Kemudian bawahnya kasih jarak sekitar setengah cm sampai dengan 1 cm. Di zoom aja mas, jangan terlalu dekat, lebih baik di zoom agak jauh dikit supaya gambarnya bagus. Oke, nah ini setelah kita kerat seperti ini, kita kupas kulitnya ya. Kita kupas perlahan-lahan, hati-hati kalau masih belum putus jaringan kulitnya, hati-hati jangan langsung digenjot, nanti bisa merusak ke bagian yang lain. Kita ulangi saja bagian yang belum terputus jaringannya, jaringan kulitnya. Nah, begini setelah, nah ini sudah bersih ya, sudah kulit bagian luarnya secara visual sudah terkupas semua, tapi kambium harus kita hilangkan dulu. Nah, ini kita kerok ya, kita buang jaringan kambiumnya supaya nanti tidak tumbuh kulit baru dari jaringan kambium tersebut. Supaya apa? Supaya nutrisi yang dari bawah habis naik, habis dimasak oleh daun, tidak bisa turun lagi, nanti mengendap di sekitar sini, kemudian berubah menjadi akar. Nah, untuk mencangkok begini kita bantu saja dengan perangsang akar. Ini kebetulan perangsang akarnya sudah saya siapkan ya. Ini perangsang akarnya ini saya buat secara alami. Ini dari bahan daging dari daun lidah buaya sama vitamin B1. Nah, ini kita usapkan dulu di bagian paling bawah, bagian yang kita cangkok atau di posisi dekat dengan ruas batang yang habis kita kerat itu, di atasnya yang kita kerat. Setelah kita usapkan atau kita kasih perangsang akar ini, kita tunggu sampai kurang lebih kering ya, hampir kering. Nah, ini kenapa kita tunggu sampai kering, supaya dia meresap, benar-benar meresap di jaringan kulit tersebut.
Kalau jaringan kulit tersebut sudah meresap ZPT atau perangsang akarnya tersebut, nanti dia akan mudah sekali tumbuh akar ya. Nah, sementara kita menunggu keringnya dari perangsang akar tersebut, saya sedikit ingin mengupas tentang mencangkok ya. Jadi mencangkok ini sebetulnya merugikan pohon itu sendiri. Dalam arti perkembangan akar nanti akan terganggu kalau jumlahnya banyak. Tapi kalau cuman sedikit sekali begini, cuman bagian ujungnya saja begini, saya rasa tidak ada masalah. Kalaupun berkurang iya, tapi kalau sampai mengganggu mungkin nggak sampai lah terjadi seperti itu. Atau kalau kita mencangkok dalam jumlah banyak, kita siasati saja, kurang lebih kita sisakan daun yang ada di pohon anggur tersebut minimal harus tersedia kurang lebih sekitar 60%. Jadi yang kita cangkok ya, yang kita korbankan untuk cangkok hanya sekitar 40% yang ditumbuhin daun. Jadi daun yang lainnya harus kita sisakan setidaknya sekitar 60%. Oke, sambil kita nunggu proses pengeringan perangsang akar ini, mari kita lihat media cangkok anggur. Ini kebetulan sudah saya siapkan media cangkok anggur. Media cangkok anggur yang saya gunakan sama seperti yang saya sampaikan di saat video yang satunya, yaitu video dengan judul turun cangkok anggur ya. Turun cangkok anggur itu di situ sudah saya sebutkan. Yang saya pakai untuk sebagai media tanam itu ya ini sama. Jadi nanti bisa diperjelas di video satunya tentang kejelasan dari media ini. Akan tetapi ada sedikit perbedaan yang saya gunakan, itu cukup yang halus saja, yang kasar tidak saya gunakan. Jadi kita ayak dulu ya, ini seperti ini. Ini kita ayak dulu, kita ambil yang halus. Yang kasar nanti kita pakai media tanam biasa saja. Nah ini kan sekamnya sebagian sudah lapuk, jadi bisa jadi halus. Nah ini kelihatan kan? Nah seperti ini. Setelah kita ayak seperti ini coba lihat. Nah ini kan halus. Yang kasar yang di sini ini coba lihat, ini yang kasar ini. Nah ini kasar, yang ini halus. Kenapa harus demikian? Karena pada saat kita pakai untuk mencangkok itu tidak akan melukai jaringan kulit yang akan kita cangkok, apalagi batang muda hijau yang seperti yang barusan saya pakai untuk contoh itu tadi. Nah ini setelah seperti ini kita masukkan ke dalam plastik es lilin ya, atau plastik roll juga boleh. Ukurannya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya butuhnya yang lebih besar lagi karena batangnya besar, ya kita gunakan plastik yang lebih besar lagi. Ini kita masukkan seperti ini ya. Lalu kita tekan ya, kita tekan sampai cukup padat ya. Tapi jangan terlalu padat banget, supaya apa? Nanti mudah dalam kita gunakan untuk mencangkok. Nah ini seperti ini yang sudah jadi. Ini setelah sampai sebegini kemudian kita ikat rapat supaya nanti mudah untuk digunakan. Karena kebutuhannya sekitar sebegini, jadi saya pakai yang sebegini untuk kali ini. Kadang-kadang juga saya kalau ukurannya batang yang saya cangkok agak kecil ya, kadang saya buat yang kecil begini, supaya menyesuaikan dan tidak terlalu repot mengaturnya nantinya. Apalagi kalau ruasnya pendek, otomatis yang kecil ini yang kita gunakan. Oke, kita lanjutkan ya. Ini cara untuk menempelkan itu sangat mudah sekali. Anggap saja ini, nah ini kan sudah kelihatan mulai meresap ya, sudah sedikit agak kering, meskipun masih agak sedikit basah, tapi tidak apa-apa.
Yang penting dia sudah meresap. Karena kebetulan tadi sudah saya lakukan pemberian perangsang akar sebelumnya. Tadi kurang lebih sekitar 3 jam sebelumnya tadi sebetulnya sudah saya kasih. Karena untuk tutor kali ini supaya waktunya bisa lebih cepat. Nah, ini kita boleh terserah mau gunakan ini dengan posisi seperti ini atau posisi seperti ini. Caranya mudah banget. Kalau misalnya dengan posisi seperti ini, kita belah saja setengah atau kurang dari setengah ya. Kurang dari setengah media cangkok tersebut kita buka seperti ini. Nah, lalu kita bisa memasukkan begini. Nah, oke, dilihat dulu ya. Nah, agak ke atas Mas ngambilnya Mas supaya bisa kelihatan lebih jelas. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini posisinya seperti ini. Kita masukkan sesuai dengan kebutuhan. Yang penting bagian bawah dari keratan sudah tertutup. Ini lalu kita kunci seperti ini. Nah, setelah kita kunci baru kita lakukan pengikatan. Nah, untuk pengikatan saya cari yang paling mudah yaitu menggunakan wap ini. Wap plastik ya, yang sudah saya potong kurang lebih sekitar 2 cm. Ini langsung saja kita kunci ya. Kita bantu pakai tangan dulu supaya ndak terburai. Ulangi karena putus ini. Nah, ini kita kunci dulu bagian tengah ini supaya dia tidak bergerak dulu. Nah, ini kan dia sudah terikat ya, sudah terikat. Tapi ini belum selesai. Ini kita harus mengunci bagian-bagian lain yang terbuka. Seperti ini. Ini kita tutup. Ya pakai uap lagi seperti ini. Sama bagian yang bawah. Begini. Dari samping kiri dulu, enggak apa-apa, beberapa kali supaya rapat ya. Kemudian kita beralih ke sisi yang lain. Ke sisi yang lain begini. Hal ini kita lakukan serapat mungkin karena apa ya? Karena saat ini musim hujan. Kalau tidak kita buat yang rapat, nanti bisa kemasukan air, media cangkoknya terlalu lembab, terlalu basah ya, bukan lembab lagi kalau sudah kemasukan air. Nanti akan menyulitkan pertumbuhan akar. Seringkali menjadi busuk. Oh iya, tadi saya lupa. Media cangkok yang dipergunakan itu harus posisi lembab ya, bukan basah juga bukan kering. Jadi kita pastikan medianya itu posisi lembab. Nah, ini setelah sudah kita anggap rapat, jadi tidak ada air yang masuk lagi, sudah kita hentikan. Atau kalau memang dirasa ini kuncinya kurang rapat sedikit, kita rapetin lagi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, begini. Ini sudah rapat ya. Kalau kita lakukan dengan cara ini, biasanya sekitar 25 hari perakaran sudah siap untuk turun cangkok. Gimana sih kita merawat cangkok anggur? Yang paling utama dalam mencangkok anggur adalah kita menjaga media tetap lembab. Jadi bukan basah, juga tidak kering. Karena musim saat ini adalah musim hujan, maka saya mencangkoknya rapat banget ini. Jadi ini saya rapetin, saya bungkus dengan wap supaya air hujan tidak bisa masuk. Nah, ini air hujan tidak masuk sama sekali. Akan tetapi nanti pada saat awal tumbuh akar atau sudah kita cangkok dapat sekitar 10 hari sampai 2 minggu, itu biasanya terjadi penurunan kelembapan pada media cangkok seperti ini.
Nah, ini sudah terjadi penurunan, ini usianya kurang lebih sekitar 10 hari. Saatnya kita bantu dengan memberikan cairan ya. Cairan biasanya saya menggunakan cairan air ya, air yang ditambahkan dengan vitamin B1. Jadi enggak ada nutrisi yang lain atau pupuk atau apa enggak. Cuman air dengan vitamin B1. Nih, kita lihat ini sudah saya siapkan ya. Anda nanti bisa menggunakan vitamin B1 apa saja boleh, seperti misalnya ini vitamin B1 Liquinox Start, atau ada yang menyebutnya vitamin B1 pertanian. Kalau vitamin B1 pertanian atau Liquinox Start ini biasanya saya menggunakan setengah sendok teh ya, saya campur dengan air 1 gelas. Atau kebetulan ini vitamin B1 pertanian saya ini sudah habis ya. Ini saya menggunakan vitamin B1 untuk manusia. Ini vitamin B1 50 mg. Biasanya di apotek murah banget ini. Cuman 1 lembar isi 10 ini biasanya cuma 3.500. Ini saya pergunakan untuk mencampur dengan air, yang dicampur dengan air vitamin B1-nya cuma separuh. Nah, ini tadi saya potong separuh ya. Coba kita lihat. Nah, ini masih ada separuh. Ini separuh saya campur dengan air 1 gelas penuh atau 200 ml lah. Ini caranya untuk masukkan ke dalam media cangkok supaya aman. Kita pakai alat suntik ini ya, alat suntik ini saya biasanya beli di toko-toko peternakan ya, biasanya untuk memberikan, biasanya digunakan untuk pengobatan pada ayam atau kambing atau apa yang lain. Itu kita pakai alat suntikan ini jarumnya sengaja saya lepas dulu supaya lebih mudah. Karena apa? Karena saya ndak ada yang bantu megangin kameranya ini. Nah, ini kita ambil ya. Nah, kita ambil, kebetulan cuman pakai 1 tangan ini, mohon maaf ya. Nah, tapi memang sudah saya siapkan, tadi sudah saya campur dengan vitamin B1 supaya lebih cepat membuat videonya. Nah, ini dipasang dulu jarumnya. Oke. Nah, setelah disiapkan seperti ini, kita kembali ke media cangkok yang kekurangan cairan. Ini kalau kita telat dalam memberikan kelembapan pada media cangkoknya, kadang-kadang tumbuhnya akar sangat lambat, atau kadang bahkan yang sudah tumbuh sedikit ya, akarnya kadang tumbuh sedikit, nanti lambat sekali pertumbuhannya, bahkan kadang ada yang mati. Nah, kalau kita bantu seperti ini, insya Allah nanti akarnya bisa numbuh dengan bagus ya, cangkokannya juga menjadi sehat. Nah ini sudah keluar akarnya, kelembapannya juga kelihatan ya, masih agak terjaga karena mungkin tidak terlalu kena paparan sinar matahari. Yang atas tadi kan kena paparan sinar matahari, atau mungkin bisa jadi terhisap oleh pertumbuhan akar yang masih baru. Nah, mana lagi ini? Oh, yang ini kita bantu lagi. Lalu yang ini sudah, tadi saya lupa. Nah, demikian cara kita membantu memberikan kelembapan pada cangkokan kita. Ini karena pakai 1 tangan jadi agak sulit ya, tapi masih bisa. Nah, ini kalau kita bantu dengan
cairan vitamin B1 nanti insya Allah nanti cangkoknya bisa lebih sehat, juga perakaran cepat tumbuhnya. Nah ini sudah cukup banyak, medianya juga agak kering, ini akarnya sudah cukup banyak tapi medianya juga agak kering. Kita bantu. Nah, ini kelihatan ya. Tidak perlu terlalu banyak, hanya kita kasih air plus vitamin B1 hanya untuk menopang kelembapannya saja atau meningkatkan kelembapannya, tapi jangan sampai terlalu basah. Ini kita berikan di bagian pangkalnya begini, nanti sudah bisa merata karena memang tempatnya tertutup ya, jadi nanti kalau ada kandungan air dia bisa menyebar dengan mudah. Akarnya juga nanti akan mencari ke situ. Oke. Oh iya, satu lagi saya sedikit mengingatkan. Nanti kalau rekan-rekan bersemangat sekali mencangkok, kemudian dicangkok massal banyak banget, semua dicangkok jangan. Jadi jangan dilakukan. Seperti yang saya lakukan gini aja ya. Jadi gini, nih seperti yang ini saya cangkok cabang ini, tapi di bawahnya satunya tidak saya cangkok. Kemudian bawah satunya lagi saya cangkok, bawahnya lagi enggak. Jadi kita selang-seling terus menerus, bisa satu dicangkok, dua tidak dicangkok, kemudian satu lagi dicangkok, dua lagi tidak dicangkok, begitu dan seterusnya. Jadi cabangnya nanti kita ambil satu, kita cangkok semua satu cabang itu, kemudian nanti bawahnya kita lompati dua cabang tidak kita cangkok, kemudian lagi kita cangkok lagi yang satu cabang lagi dan seterusnya. Nanti bisa dilakukan pergantian. Nanti setelah turun cangkok misalnya kayak yang ini sudah saya cangkok, ini sudah mulai tumbuh lagi tunasnya. Setelah ini dipotong, turun cangkok ya. Nanti bagian bawahnya nanti kita bisa cangkok, yang ini sudah mulai tumbuh lagi. Bergantian begitu terus supaya pohon tetap sehat ya dan aman. Yang penting jangan lupa dijaga kelembapan media cangkok ya, dan ditambahkan dengan vitamin B1 supaya bisa meningkatkan sistem metabolisme tanaman itu sendiri, media cangkok itu sendiri, akar yang baru tumbuh itu sendiri. Cara turun cangkok yang baik dan bagus, sekaligus kita karantina ya. Sekaligus nanti saya kupas sedikit untuk mengatasi stres pada saat awal turun cangkoknya sampai selesai. Tuh. Ini kita lihat di sini ya. Ini cangkokan pada rootstock Gudeg Melisik Songtres atau Gudeg 1613 ya. Ini dulunya hasil cangkok ini. Kemudian saya diamkan kurang lebih sekitar 1 bulan, saya cangkok lagi. Ini ada sedikit tujuan, yaitu satu, pengen tahu karakternya Gudeg Melisik Songtres ini. Yang kedua, murni juga mencangkok karena di atasnya ini ada varian yang saya grafting di sini. Saya juga pengen tahu bagaimana kemampuan Gudeg Melisik Songtres untuk menjaga dari varian table grape yang sudah di grafting di atasnya. Ini kebetulan jenis moondrop ya, jadi moondrop. Cuma pada saat itu Gudeg Melisik Songtres ini saya cangkok ya, saya cangkok itu langsung saya grafting dengan moondrop ini. Nah, ini jadi pada saat moondrop ini baru tumbuh sekitar 5 cm, saya turun cangkok. Kemudian setelah 1 bulan saya cangkok lagi. Jadinya kasihan ini moondropnya
kurang bisa bagus karena stres melulu ini. Karena baru tumbuh, turun cangkok, baru normal kembali. Ini kita lihat daunnya baru mulai normal kembali. Saya cangkok lagi jadi stres lagi seperti ini. Ini karena ini adalah setelah ini kita langsung masukkan ke media tanam. Ini yang kualitasnya jelek ini kita potong saja, kita buang. Nanti akan tumbuh tunas baru, insya Allah nanti akan menjadi bagus. Nah ini kita buang. Oke. Nah sebelum kita turun cangkok, kita perlu mempersiapkan media tanam. Media tanam yang sudah saya siapkan ini, coba perhatikan kamera ke media tanam sini. Media tanam ini terbuat dari campuran dua bahan, yaitu tanah. Kebetulan di daerah kami ini di Kediri, di tempat saya ini tanahnya itu tanah berpasir. Nah seperti ini. Ini sudah saya campurkan dengan sekam mentah, tanah berpasir. Jadi nanti misalkan di daerah Anda merupakan tanahnya adalah tanah liat, nanti bisa dicampurkan dengan pasir halus supaya bisa tetap poros media tanamnya. Ini saya campur, waktu itu saya campur dengan sekam mentah ya, dengan perbandingan volume 1:1. Kemudian saya masukkan ke karung plastik ya, karung plastik. Nah setelah saya masukin ke karung plastik, itu saya siram dengan air cucian beras yang saya tambahkan tepung beras seperti ini ya, tepung beras pabrikan nggak apa-apa, kalau bisa buat sendiri juga nggak apa-apa tepung berasnya. Kemudian sama abu, nah ini abu, sedikit abu dan air cucian beras. Ini air cucian beras saat ini ada sekitar 3 liter ya, air cucian berasnya. Ini saya pakai untuk menyiram media yang saya siapkan, yang saya komposkan, saya lapukkan ya. Jadi kurang lebih selama sekitar 1,5 bulan. Setiap 1 minggu sekali saya siram dengan air cucian beras, dengan dicampur dengan tepung beras dan abu. Kemudian saya tambahkan juga dengan trichoderma. Trichoderma kebetulan saya juga membeli, jadi tidak membuat sendiri. Saya cari cara yang praktis ya. Adapun komposisinya mari kita lihat untuk penyiraman media tersebut, sekaligus nanti bisa kita pakai untuk mengatasi stres pada turun cangkok ini. Ini saya ambilkan trichoderma cuma setengah saja, setengah sendok teh ya. Kemudian untuk tepung berasnya kita campurkan 1 sendok teh, 1 sendok teh. Nah, sebegini. Kemudian abunya juga 1 sendok teh. Abunya 1 sendok teh. Nah, seperti ini. Ini kalau untuk saya pergunakan menyiram media tanam ini, atau pengkomposan media tanam atau pelapukan media tanam supaya bagus, itu cuma pakai begini saja. Akan tetapi karena pada saat ini adalah kita melakukan turun cangkok, maka perlu adanya penambahan vitamin B1. Nanti pertama vitamin B1-nya bisa kita pakai untuk menyemprot daunnya. Setelah kita pakai menyemprot daunnya, sisanya kita campurkan ke air cucian beras yang ditambahkan dengan trichoderma, ditambahkan dengan abu dan tepung beras. Nah sekarang kita aduk dulu ya, ini untuk persiapan turun cangkok ini. Nah seperti ini kita aduk dulu karena nanti kita harus menunggu. Nah untuk vitamin B1-nya kebetulan yang cair saya habis ini, tinggal persediaan untuk orangnya ini. Kebetulan vitamin B1 50 mg, tidak apa-apa ini kita gunakan.
kita patahkan dulu aja supaya nanti cepet larut ya. Lalu kita masukkan ke wadah semprotan ini. Nah, ini semprotannya ini isinya air kurang lebih sekitar 400 ml. Ini kita masukkan ya. Nah, ini kelihatan ya. Kita masukkan dulu. Nah, lalu kita kocok sambil nanti kita tunggu sampai larut. Nanti kalau sudah larut bisa kita gunakan untuk menyemprot daun-daun dan batang hasil turun cangkok yang nantinya diharapkan agar bisa mengurangi stres dari turun cangkok. Ini sekarang kita mulai sambil nunggu tadi ya, air cucian beras sama trichoderma sama tepung beras dan juga abu menyatu. Vitamin B1-nya juga larut. Ini kita lakukan turun cangkok. Ini kebetulan saya lakukan pengikatan seperti ini. Kita lepaskan dulu ikatannya. Nah, setelah kita lepaskan sudah oke. Nanti barulah ini akarnya sampai keluar. Ini kelebihan dari Butek Milisikseng Press ini, dilakukan pencangkokan memang sangat bagus dan kita nggak perlu khawatir lagi, tapi tetap harus ada pengaman supaya tidak terjadi efek negatif dari cangkok. Seperti ini saya berani mencangkok, kenapa? Karena ini sudah ada tunasnya yang lain yang tumbuh di bawahnya, jadi nanti yang menghidupi akar atau nutrisi yang dimasak oleh daun yang bawah ini tetap masih bisa merawat bagian akar yang aslinya. Ini kita lihat, kita ambil dulu plastik pembungkusnya, kemudian kita lakukan pemotongan. Nah, gini ya. Ini kita lihat perakarannya ya. Ini perakarannya sengaja tidak saya tunggu sampai akarnya benar-benar tua. Ini saya ada alasan sedikit kenapa tidak saya tunggu sampai tua. Nanti biar tidak terlalu bersambitan ya akarnya di akar barunya ini tidak bersambitan. Nanti khawatirnya nanti kalau sudah berkembang besar nanti sebagian akan putus, busuk dan seterusnya. Ini sengaja saya ambil cuman enggak terlalu signifikan ya, sudah cukup banyak ini mungkin bahkan harusnya 1-2 hari yang lalu ini diturunkan, dipotong cangkoknya supaya tidak saling memutuskan antara satu dengan yang lain akarnya. Di samping itu juga kalau terlalu lama nanti kasihan perakaran dari induk aslinya ini yang di bawah ini. Nah, induk aslinya yang di bawah ini nanti kalau ini kita biarkan akarnya sampai tua, sampai buahnya, ini nanti banyak sekali nutrisi yang dialokasikan ke atas atau di akar ini. Kasihan mereka. Lebih baik kita lakukan hal lain, yaitu karantina pasca turun cangkok. Nanti akan saya tunjukkan caranya ya. Ini sementara kita buka dulu cangkokannya ini, media plastiknya kita buka dulu, hati-hati, usahakan jangan sampai putus akarnya. Kalaupun putus 1-2 enggak apa-apa, yang penting jangan terlalu banyak mempengaruhi, dan medianya juga usahakan jangan sampai ambiar. Kadang orang-orang medianya ini dicelup dulu sama air atau vitamin B1. Kalau saya enggak. Ini saya sengaja saya lepas langsung. Jadi supaya medianya tidak ambiar. Kalau direndam dulu kadang saat dibuka bisa ambiar ya. Jadi itu hanya pilihan ya. Bisa seperti itu, bisa seperti saya. Gini, kita lepaskan dulu. Setelah terlepas begini, perlahan-lahan, jangan sampai patah kalau bisa. Kalaupun ada yang patah 1 atau 2 ya udah mungkin belum rezekinya.
Ini kita hati-hati, kita lepaskan. Nah, ada yang patah satu, pindah apa, hanya satu aja. Nih sekarang kita pindahkan ke media media tanam. Ini kita lihat, coba fokus gambarnya, fokus ke media. Ini kita berikan dulu media tanamnya sedikit di bagian bawah, supaya nanti akar bagian bawah tidak langsung menyentuh ke polybag ya, kurang lebih sekitar 1 sentian lah, 1,5 atau 1 senti. Kemudian kita masukkan, nah, ini kita sudah masukkan. Ini kita potong dulu daunnya yang mengganggu ini juga. Ini terus pastikan ya, untuk polybag atau media tanamnya yang baru itu nantinya hanya sedikit lebih tinggi dari posisi cangkokan awal, media cangkok awal. Jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam nanti kadang-kadang terjadi iritasi pada kulit yang belum terbiasa dengan media tanam. Apalagi ini batangnya masih hijau di begini. Terus kita masukkan perlahan-lahan secara merata, kita atur, kita tata ya. Nah, begini. Kita atur, kita usahakan supaya bisa tegak bagus posisinya. Posisinya jangan sampai tidak bagus. Ini kita ratakan dulu, kita tekan sedikit demi sedikit, tapi harus ekstra hati-hati, jangan sampai memutuskan akarnya. Nih setelah kita isi media tanamnya ini, jadi nanti ini kita kelihatan sekali. Saya ulangi lagi nih, media cangkoknya kan di sini. Jadi ini saya tambahkan sampai kurang lebih sekitar 1 sentian, 1 senti lebih sedikit. Kita ratakan ya. Setelah rata, kemudian kita semprot untuk daunnya. Tapi sebelum kita lakukan penyemprotan, kita bantu dulu pakai lidi ya, ini supaya posisi berdirinya tegak dan bagus. Ini kita siapkan lidi, kita arahkan dengan tepat supaya berdirinya juga cukup bagus. Nah ini kita tinggal kita puter supaya dia bisa, tidak perlu kita tali dulu lah, biar sedikit menghemat tali. Nah ini sudah selesai untuk penataan media tanamnya. Kita rapatkan lagi sedikit lagi di bagian tepiannya supaya bisa tidak bergerak-gerak nantinya. Nah sekarang saatnya kita lakukan penyemprotan. Agak mundur Mas. Nah, sedikit agak mundur, kita pindahkan ke sini biar agak terang. Oke. Nah sekarang ini vitamin B1 nya yang tadi ditaruh di semprotan kita pergunakan. Bentar, kita buang dulu bagian atasnya yang tadinya tersimpan di semprotan, supaya yang kita pakai nyemprot benar-benar sudah vitamin B1. Nah ini kita lakukan penyemprotan sampai rata, benar-benar rata ya. Nah, ini kita semprot dulu, agak mundur sedikit Mas biar sedikit kelihatan penyemprotannya dengan jelas. Kita putar lagi, tidak apa-apa, atas bawah kita semprot semua. Kalau perlu kita angkat sedikit daunnya, bagian bawahnya juga. Nah ini kita singkat semua, kita semprot supaya cepat hilang dari stresnya. Nah setelah sudah, ini batangnya juga kita lakukan penyemprotan. Setelah sudah, ini air B1 nya kita tambahkan ke ini, ke air cucian beras yang tadi sudah kita persiapkan ya. Kita harapkan sudah
menyatu ditambah dengan vitamin B1, insya Allah nanti akan sangat membantu dalam proses rekondisi pasca turun cangkok. Nah ini kita langsung aduk dulu lagi supaya benar-benar merata. Nah, seperti ini kita lakukan pengadukan. Setelah kita rasa sudah cukup ya, ini maaf ini terlalu penuh, ini wadahnya terlalu kecil. Nah ini baru kita lakukan penyiraman. Sebelumnya kita tata lagi supaya berdirinya bisa tegak bagus, tidak miring medianya juga. Nah oke, sudah tegak seperti ini, kita lakukan penyiraman. Kita tunggu dulu sampai meresap dulu. Jadi kita pastikan harus semua kondisinya basah. Semua medianya ini basah oleh air cucian beras, ditambah tepung beras, ditambah abu sama vitamin B1 dan trichoderma. Ini trichodermanya memang sengaja saya tambahkan karena tempo hari Ibu Badaria dari Thailand itu sempat mengingatkan ke saya, pasca turun cangkok usahakan diberikan trichoderma, dan trichoderma ini memang akan sangat membantu. Kenapa diberikan trichoderma? Supaya jamur-jamur pengganggu itu tidak bisa mengganggu karena endeminya sudah dipenuhi oleh trichoderma. Jadi seperti fusarium atau jamur busuk akar itu apa ndak tahu namanya, itu akhirnya dia ndak berani ke sini karena sudah diisi dengan trichoderma yang cukup banyak. Jadi sudah dipakai endemi dari trichoderma, otomatis jamur-jamur lain sudah nggak berani ada di situ, kalah. Seperti halnya seperti kalah komunitas ya, komunitasnya kalah sama trichoderma karena kita siapkan yang cukup banyak dan kita isi ke dalam media tanam tersebut. Nah ini kita perhatikan masih belum selesai, ini sebentar lagi kita tunggu. Nah ini saya jelaskan sedikit apa sih sebenarnya karantina yang sebenarnya. Karantina yang sebenarnya itu adalah mengkondisikan agar akar dari hasil cangkok tersebut beradaptasi ke media tanam yang baru. Ini perlu pengkondisian yang cukup lumayan ketat. Caranya adalah kita sungkup. Kenapa harus kita sungkup? Kalau kita sungkup, maka dia akan terjadi kelembapan yang stabil ya, kelembapan yang cukup stabil, kemudian tidak terjadi dehidrasi. Nah, pada saat tidak terjadi dehidrasi, otomatis untuk perawatan daun, batang, atas ini tidak terlalu menyulitkan oleh pohon tersebut atau tidak memakan energi yang banyak. Cukup hanya dikasih nutrisi saja dari cadangan nutrisinya sudah terpenuhi. Sementara akar secara perlahan namun pasti beradaptasi, sehingga nantinya akan cepat beradaptasi. Nah, sekarang kita sunggup ya. Ini anggap saja ini kita sudah menempatkan di tempat yang teduh dan sejuk, kalau bisa sebisa mungkin terhindar dari sinar matahari. Kita lakukan penyungkupan total. Ini penyungkupannya tidak harus tertutup rapat bau banget kedap udara, enggak. Hanya kita sungkup dengan asumsi tidak terjadi sirkulasi udara yang secara signifikan. Nah ini kebetulan sudah saya siapkan sungkupnya. Nah seperti ini kita sungkup ya. Anggap saja ini sudah pada tempatnya ya, supaya lebih mudah nanti videonya tidak terlalu panjang banget. Ini kita sungkup seperti ini. Kita tunggu sekitar 5 hari hingga 1 minggu. Setelah itu kita buka kembali, kita taruh di tempat teduh. Kalau bisa pagi hari bisa kena sinar matahari. Sawah nanti akan sangat segar, sangat bagus dan memuaskan kita. Awal tentang karantina cangkok.
anggur ya. Nah, ini dia yang sudah mendekati selesai atau finishing dari karantina cangkok anggur. Mari kita lihat yang posisi masih ada di dalam inkubator atau kita sungkup ya. Ini sudah dikeluarkan, ini barusan tadi saya keluarkan. Yang lainnya masih ada yang belum saya keluarkan, yang harusnya saat ini dikeluarkan dari sungkup massal. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia sungkup massal sederhana yang saya buat ya. Ini kita buka dulu. Nah, seperti ini kondisinya. Bentar, kita buka dulu. Nah, ini yang saya maksud dengan posisi karantina ya. Jadi setelah turun cangkok dimasukkan ke dalam media polybag seperti yang di video sebelumnya. Nanti setelah 5-7 hari baru kita selesai untuk karantinanya. Nah, ini sudah posisi sekitar 5 hari sampai 7 hari. Yang ini masih baru kemarin. Yang ini baru 2 hari. Karena memang enggak secara bersamaan kita turunkan cangkoknya. Nah, untuk sungkupnya sendiri semua tertutup rapat ya. Ya masih ada sih udara celah-celah sedikit yang bisa keluar masuk, tapi yang penting kita jaga supaya tidak dehidrasi. Untuk mengetahui bagaimana kondisi hasil cangkok tersebut sudah siap kita pindah, itu biasanya kita bisa melihat secara visual, yaitu salah satunya adalah tunas yang sudah tumbuh. Jadi tunasnya sudah tumbuh ketika kita sudah mengkarantina dalam waktu sekitar 5 hari sampai 7 hari. Atau kalau memang belum tumbuh, sudah ada tanda-tanda mau tumbuh seperti ini. Ini ya. Ya. Itu tanda-tandanya sudah mau tumbuh. Tapi yang paling penting itu sebetulnya ada pada bagian akar. Ini kita ambil contohnya. Ini kan untuk tunasnya masih belum menunjukkan tanda-tanda mau tumbuh. Masih baru kelihatan sedikit ya. Tapi perakarannya itu kita pastikan ya. Kita pastikan sudah berada di media tanam tersebut. Nah, ini kita raba. Ini bisa. Nah, ini sudah nampak adanya akar yang keluar dari media cangkok sebelumnya sampai nembus ke tepian polybag. Nah, ini yang lain ada yang keluar juga ini. Nah, kalau sudah begini biasanya sudah aman untuk kita keluarkan dari sungkup ya. Ini seperti ini, atau bahkan kadang-kadang numbuh di bagian permukaan seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, kita pindahkan dulu ya. Kita pindahkan dulu ke tempat yang teduh. Jadi kita ajarkan di udara bebas. Tapi pelaksanaannya harus dilakukan sore hari. Seperti hari ini tanggal 1 Januari 2022 sore hari. Ya, seperti ini. Ini sama dengan yang sebelumnya ini ya. Ini yang tadi sudah saya pindahkan, kemudian sekarang ini waktunya bersamaan. Nah, khusus untuk yang akarnya naik seperti ini, tadi sudah saya siapkan media. Kita tambahkan media sedikit, kita tutupkan ya. Kita tutup bagian akar yang muncul di bagian permukaan seperti ini. Nah, kita tutup aja, tidak usah disiram ya. Tapi medianya harus lembab. Nah, seperti ini. Ini medianya lembab. Memang sengaja saya siapkan di sini tadi. Nah, kita masukkan sedikit saja, yang penting tertutup begitu saja. Jangan kita siram. Biarkan medianya kan masih basah. Biarkan nanti sampai
kondisinya mengering bagian permukaannya saja, itu artinya dia sudah siap untuk diajarkan kena sinar matahari. Tapi kita harus memindahkannya, jangan di tempat yang teduh. Kalau ini kan tempatnya teduh, tidak kena sinar matahari, cukup tempatnya saja yang agak terang ya, tapi tidak kena sinar matahari langsung. Biasanya saya lakukan yang seperti ini sekitar 3-4 hari, atau paling mudah kita bisa melihat media tanamnya tersebut nampak kering. Jadi seperti ini. Nah, ini kebetulan sudah beberapa hari di sini, sudah sekitar 5 hari 6 hari lah. Ini permukaannya kering. Nah, seperti ini waktunya untuk dilakukan penyiraman. Nah, pada saat kita melihat seperti ini, artinya apa? Artinya akar juga sudah siap, sudah mapan, sudah menyerap nutrisi dari media tanam. Kita pindahkan ya. Kita pindahkan di tempat yang bisa atau sudah terkena sinar matahari. Seperti ini tempatnya. Tapi penempatannya jangan langsung terpapar langsung dari pagi sampai sore ya. Kita bantu dengan yang lain yang sudah aman seperti ini. Ini kan sudah aman semua, sudah kena sinar matahari sudah beberapa hari, sudah 1 minggu lebih, mungkin 2 minggu lah. Ini karena belum dikirim jadwalnya, karena untuk nanti tanggal 6 Januari ini yang ini. Nah, ini kita taruh saja di sela-sela, kita sembunyikan ya. Ini kita tempatkan di sini. Nah, kalau seperti ini kan baik medianya maupun daunnya juga tidak keseluruhannya kena sinar matahari, tapi sudah kena sinar matahari. Oke, lakukan penyiraman secukupnya. Jadi jangan terlalu banyak, kita lakukan penyiraman dengan air saja. Jadi tidak diberikan apa-apa lagi yang lain. Hal ini adalah untuk adaptasi di tempat yang kena sinar matahari. Oke, jadi kita lakukan penyiraman secukupnya saja. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk proses finishing dari karantina turun cangkok anggur. Oke, mudah-mudahan hal tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Oh iya, ada yang kelupaan. Ini harusnya daunnya kita lakukan penyemprotan. Waduh, mana ini tadi? Oh, ini apa? Semprotannya ketinggalan. Nah, ini sekalian kita bawa satu lagi. Sebetulnya masih ada 3 ini yang bisa dibawa ke sana. Bentar. Sudah waktunya untuk dipindah ini. Kita lakukan pemindahan supaya dia bisa belajar di udara terbuka, beradaptasi di udara terbuka. Yang akarnya keluar kita tutup lagi dengan media tanam sedikit. Yang ini juga sedikit. Oke, kita ambil satu lagi ya. Masih ada satu lagi yang waktunya dipindah. Nah, ini kita pindah, kita bawa alat sprayernya. Nah, begini. Setelah kita pindah seperti ini, kita lakukan penyemprotan. Jangan lupa ya, untuk pelaksanaan ini harus dilakukan pada sore hari. Ini saat ini kita lakukan penyemprotan, kemudian besok paginya juga harus dilakukan penyemprotan. Besok paginya daun-daunnya disemprotin, jangan disiram ya, hanya disemprot daunnya saja, supaya bisa beradaptasi dengan udara bebas. Nah, setelah dilakukan penyemprotan, kita biarkan saja di tempat yang teduh, sejuk ya. Kita biarkan di tempat udara terbuka seperti ini sebelum kita ajarkan sinar matahari. Nah, penyemprotannya dilakukan saat ini
kemudian besok pagi dan besok sore. Biasanya saya lakukan 3 kali itu untuk penyemprotannya supaya membantu memudahkan mereka untuk beradaptasi di udara terbuka. Oke, saya akhiri share saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.